Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu untuk membahas proses ketiga dari rangkaian proses katabolisme karbohidrat. Kemarin kita pada video sebelumnya sudah bahas glikolisis, sudah bahas dekarboksilasi oksidatif. Nah, hari ini pada video ini Ibu bahas mengenai siklus Krebs. Masih ingat ya kalau pada proses dekarboksilasi oksidatif yang dihasilkan adalah asetil-CoA, jumlahnya ada 2. Nah, asetil-CoA inilah yang nantinya akan melalui proses siklus Krebs. Nah, seperti ini ya. Diingat kalau kemarin dekarboksilasi oksidatif itu menghasilkan 2 asetil-CoA. Di sini Ibu cuma tuliskan 1, berarti ada 2 kali proses dari siklus Krebs. Nah, prosesnya asetil-CoA dia akan berikatan dengan oksaloasetat ya. Mereka berikatan, kemudian akan diubah menjadi sitrat. Pada saat pengubahan ikatan antara asetil-CoA dengan oksaloasetat menjadi sitrat, itu akan dilepaskan CoA ya. CoA ini dilepas. Jangan lupa diberi keterangan. Berikatan. Kemudian setelah mendapat bentuk sitrat, sitrat ini akan diubah lagi bentuknya ke dalam bentuk isositrat. Kemudian dari isositrat akan diubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, proses pengubahan ini membutuhkan energi dari NAD+ yang diubah menjadi NADH. Selain itu, dia juga akan mengeluarkan CO2. Kemudian alfa ketoglutarat akan diubah menjadi suksinil CoA. Nah, proses pengubahan ini juga membutuhkan energi dari NAD+ menjadi NADH. Kemudian suksinil CoA akan diubah menjadi suksinat. Nah, proses pengubahan ini juga butuh energi. Energinya dari ADP yang akan diubah menjadi ATP. Kemudian dari suksinat akan diubah menjadi fumarat. Nah, proses pengubahan ini juga membutuhkan energi. Energinya berupa FAD+ yang diubah menjadi FADH. Kemudian dari fumarat akan diubah menjadi malat. Nah, dalam proses pengubahan ini butuh masukan dari dari H2O. Kemudian dari malat akan diubah lagi menjadi oksaloasetat. Dia butuh energi juga. Energinya dari NAD+ menjadi NADH. Gitu. Sekarang kita buat input dan outputnya. Ada input dan output. Masih ingat ya, tadi ada 2 asetil-CoA yang mengalami proses siklus Krebs karena tadi DO itu menghasilkan 2 asetil-CoA. Berarti inputnya yang pertama ada 2 asetil-CoA. Di sini cuma 1, tapi ingat kalau tadi hasilnya ada 2, maka terjadi 2 kali siklus Krebs, berarti ada 2 asetil-CoA.
Kemudian apalagi inputnya ini NAD+, kita hitung ada berapa NAD plusnya. Ada 1, kemudian 2, mana lagi NAD 3, ini ya 3, tapi 3 enggak, bukan 3, yang benar adalah 6. Kenapa 6? Ingat ada 2 asetil CoA yang mengalami proses siklus Krebs, makanya ini dikalikan 2. 1, 2, 3, 3 dikali 2 menjadi 6 NAD+. Kemudian apa lagi? Ada H2O, ada berapa nih? 1. Ingat ada 2 kali proses, berarti ada 2 H2O. Apalagi kemudian ada apalagi ADP ini ya 1, berarti ada 2 ADP karena 2 kali proses. Dan yang terakhir ada ini FAD, berapa jumlahnya? 2 karena 2 kali proses, 2 FAD+. Nah, outputnya apa saja? Outputnya berarti yang pertama ada ini CoA, berapa jumlahnya? Ada 2 CoA. Koenzim A, 2 CoA. Kemudian ada ini 1 NADH, 1, 2, 3, berarti jumlahnya ada 6 NADH. Kemudian apa lagi? Ada FADH-nya mana? FADH-nya ada 1 kali 2 proses, berarti ada 2 FADH. Kemudian ATP-nya ada berapa? 1, berarti dikali 2 proses menjadi 2 ATP. Kemudian apa lagi? Oh ini 2 CO2 karena 2 proses ya, 2 CO2. Nah, inilah input dan output dari proses siklus Krebs. Pahami ya bahwa siklus Krebs ini terjadi 2 kali karena tadi asetil CoA yang dihasilkan oleh dekarboksilasi oksidatif itu ada 2, makanya terjadinya 2 kali. Pahami baik-baik ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.